Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di langit jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabbinya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku, ada momen dalam hidup ketika kita merasa dunia begitu ramah. Pintu-pintu rezeki terbuka lebar, jalan terasa mudah, dan sanjungan manusia mengiringi langkah. Kita merasa berada di atas puncak, seakan semua hal indah telah Allah bentangkan untuk kita. Namun justru pada saat itulah ujian terbesar datang, bukan pada kesulitan melainkan pada kemudahan. Karena kemudahan seringkali membuat kita lalai, merasa kuat, merasa mampu, hingga lupa siapa yang sesungguhnya memberi kekuatan itu. Dunia memang pandai mempermainkan hati. Ia bisa terlihat seperti sahabat yang memberi kenyamanan, tapi sejatinya ia adalah ujian. Banyak orang gagal ketika dunia mengangkat mereka. Ada yang menjadi sombong, ada yang lupa pada Allah, ada pula yang terjerat cinta dunia hingga tak bisa melepaskan diri. Maka betapa pentingnya kita memahami hakikat hidup, bahwa dunia bukan tujuan, melainkan jalan menuju akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan, dan saling berbangga. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan sementara, bukan tempat tinggal abadi. Seindah apapun dunia mengangkat kita, ia tetap tidak layak menjadi pegangan utama. Karena pada akhirnya, yang abadi hanyalah perjumpaan dengan Allah di akhirat. Pembukaan ini ingin mengajak kita untuk melihat realita hidup dengan lebih jernih. Berapa banyak orang yang dahulu diagungkan, kini dilupakan. Berapa banyak yang dulu dipuji, kini dicaci. Berapa banyak yang dulu berada di puncak kejayaan, kini terseok di lembah keterpurukan. Inilah wajah dunia yang sesungguhnya. Ia tidak pernah setia. Ia hanya alat untuk menguji, bukan tujuan untuk digenggam. Kita perlu menyadari bahwa keberhasilan duniawi tidak selalu tanda ridha Allah. Justru bisa jadi ia adalah istidraj, kenikmatan yang Allah berikan untuk semakin menyesatkan orang yang lalai. Jika seseorang merasa semakin jauh dari Allah saat dunia mengangkatnya, maka itu pertanda ia sedang dalam bahaya. Karena yang sejati bukanlah bagaimana manusia memandang kita, melainkan bagaimana Allah menilai hati dan amal kita. Sejarah Islam menyimpan banyak pelajaran. Ada raja-raja yang dihormati, namun justru runtuh karena kesombongannya. Ada penguasa yang dulu ditakuti, namun akhirnya terhina karena kezalimannya. Sebaliknya, ada hamba Allah yang tampak sederhana di dunia, namun diagungkan oleh penduduk langit. Semua ini memberi kita cermin. Dunia tidak menentukan derajat di sisi Allah. Hati yang bersih dan taatlah yang menentukan segalanya. Ketika dunia mengangkat kita sebenarnya sedang berada di persimpangan jalan. Apakah kita akan memilih kesombongan atau justru kerendahan hati? Apakah kita akan lupa pada Allah atau semakin dekat dengannya? Pilihan itu menentukan bagaimana akhir perjalanan kita. Jika kita salah memilih, maka dunia yang mengangkat kita bisa menjadi sebab kehancuran. Jika kita benar memilih, maka dunia yang mengangkat kita justru menjadi jalan untuk semakin dekat dengan Allah. Pembuka ini tidak sekadar kata-kata, tapi sebuah undangan untuk merenung. Apakah selama ini kita sedang ditipu dunia? Apakah kita sibuk mencari pengakuan manusia, tapi melupakan pengakuan Allah? Apakah kita lebih takut kehilangan status sosial daripada kehilangan iman? Pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya mengguncang hati kita agar tidak terlena oleh gemerlap dunia. Dunia tidak pernah salah, karena ia hanyalah ciptaan Allah. Yang salah adalah cara kita memandangnya. Jika kita menganggap dunia sebagai tujuan, kita akan kecewa. Jika kita menganggap dunia sebagai titipan, kita akan tenang. Jika kita menganggap dunia sebagai jalan menuju Allah, kita akan selamat. Maka mari kita mulai perjalanan narasi ini dengan meluruskan pandangan. Dunia bukan tempat keabadian, melainkan tempat ujian. Inilah awal dari perjalanan hati yang perlu kita tempuh. Memahami bahwa dunia bisa mengangkat kita, tapi ia juga bisa menjatuhkan kita.
dan hanya Allah yang mampu membuat kita tetap teguh, baik ketika di puncak kejayaan maupun di dasar keterpurukan. Dengan menyadari hal ini, kita siap memasuki renungan-renungan yang lebih dalam tentang hakikat kehidupan dan perjalanan menuju Allah. Dunia yang menawarkan panggung. Ada saat dalam hidup ketika dunia terasa seolah menempatkan kita di atas panggung paling tinggi. Nama kita dikenal, prestasi kita dipuji, dan langkah kita dihiasi sanjungan manusia. Seakan seluruh mata tertuju pada kita, menilai setiap gerakan, bahkan mengagumi setiap kata yang kita ucapkan. Namun, di balik sorot cahaya itu ada pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar kemuliaan atau hanya fata morgana yang menipu jiwa? Dunia seringkali pandai menawarkan kilauan semu yang membuat hati lupa pada hakikat sebenarnya. Semua hanyalah titipan Allah. Kita sering merasa dunia sedang mengangkat kita tinggi ketika jabatan diraih, harta melimpah, atau wajah ditinggikan oleh manusia. Padahal Allah tidak pernah menilai itu sebagai kemuliaan yang hakiki. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah tidak melihat rupa dan harta kita, melainkan hati dan amal kita. Betapa sering kita tertipu, mengira bahwa ketika dunia tersenyum kepada kita, itu pertanda ridha Allah. Padahal bisa jadi itu hanyalah ujian, sebuah jalan untuk menakar sejauh mana hati tetap tawadhu dan tunduk kepada Sang Pemilik segalanya. Banyak orang yang tidak kuat ketika berada di puncak. Pujian yang terus-menerus diberikan justru menumbuhkan benih kesombongan. Perlahan, ia merasa bahwa kejayaannya adalah hasil jerih payahnya semata. Ia lupa siapa yang memberinya akal untuk berpikir, siapa yang memberinya kesehatan untuk berusaha, siapa yang menurunkan rezeki hingga bisa ia raih. Pada titik itulah, dunia sedang menanamkan jebakan, mengangkatmu setinggi-tingginya agar kelak jatuhmu terasa semakin menyakitkan. Allah sering mengingatkan dalam Al-Quran bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Ia seperti bunga yang tumbuh subur, lalu mengering, lalu hancur diterpa angin. Mengapa Allah menggambarkan dunia dengan begitu jelas? Karena manusia seringkali tertipu oleh keindahan yang sementara ini. Dunia bisa saja mengangkat kita di hadapan manusia, tapi ia tidak menjanjikan keselamatan di hadapan Allah. Keselamatan hanya ada dalam iman, amal saleh, dan hati yang tetap terikat pada Allah, bukan pada makhluk. Kita sering terjebak dalam bayangan indah yang diciptakan dunia. Kita melihat orang kaya sebagai orang mulia, padahal mungkin ia hanyalah makhluk yang sedang diuji lebih berat daripada si miskin. Kita melihat pejabat berkuasa sebagai manusia hebat, padahal mungkin ia hanyalah pion kecil yang sedang diuji tanggung jawabnya. Dunia memang pandai menipu. Ia memberi label kemuliaan pada hal-hal yang sejatinya bisa jadi jalan kehinaan. Ketika dunia mengangkat kita, seharusnya hati ini justru semakin rendah. Karena semakin tinggi posisi kita, semakin besar pula potensi ujian yang akan kita hadapi. Laksana pohon yang tinggi, semakin mudah ia diterpa angin. Demikian pula manusia, semakin tinggi ia diangkat dunia, semakin besar risiko jatuhnya. Hanya orang-orang yang menambatkan hatinya pada Allah yang bisa tetap teguh meski berada di puncak tertinggi. Dalam sejarah Islam, kita melihat bagaimana para sahabat besar tetap tawadhu meski Allah memberikan kejayaan kepada mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang khalifah yang disegani seluruh negeri, tetap memilih hidup sederhana. Bajunya bertambal, rumahnya tanpa kemewahan. Baginya, kekuasaan hanyalah amanah, bukan kebanggaan. Ia tahu, dunia bisa mengangkatnya, tapi jika hatinya terikat pada dunia, maka Allah bisa menjatuhkannya seketika. Sayangnya manusia zaman sekarang lebih suka mencari pengakuan dunia daripada pengakuan Allah. Kita rela berlelah-lelah untuk mendapatkan pujian manusia, tapi sering malas untuk bersujud di hadapan Allah.
Kita rela mengorbankan waktu, harta, bahkan kehormatan untuk meraih status sosial, tapi kita enggan mengorbankan secuil ego demi keridaan Allah. Padahal, dunia yang mengangkat kita tidak pernah setia. Suatu saat, ia bisa berubah menjadi sebab kehinaan kita. Inilah hakikat dunia. Ia tampak indah di awal, tapi penuh tipu daya di ujungnya. Dunia seperti seorang teman yang pandai merayu, mengangkat kita seolah ke langit, tapi kemudian menjatuhkan kita tanpa belas kasih. Yang menyedihkan, banyak orang tidak belajar dari kejatuhan. Mereka terus mengejar dunia yang sama, berharap kali ini dunia benar-benar setia. Padahal janji Allah lah yang pasti, bukan janji dunia. Maka ketika dunia mengangkat kita, jadikan itu sebagai pengingat, bukan kebanggaan. Bersyukurlah atas nikmat Allah, tapi jangan lupa bahwa nikmat itu juga ujian. Jangan biarkan hati terikat pada pujian manusia. Ikatlah hati hanya pada Allah, karena hanya dengan begitu kita akan selamat ketika dunia memutuskan untuk menjatuhkan kita. Saat dunia menjatuhkanmu, ada saatnya dunia yang dulu menyanjung kini berbalik arah. Orang-orang yang dulu menyebut nama kita kini melupakannya. Mereka yang dulu tersenyum lebar kini berpaling seakan tidak mengenal. Inilah wajah dunia. Ia tidak pernah setia. Ketika kita berada di atas, dunia tersenyum. Ketika kita terjatuh, dunia justru meninggalkan kita. Betapa banyak orang yang menangis, bukan karena kehilangan harta, melainkan karena kehilangan pengakuan manusia. Jatuhnya seseorang dari puncak dunia sering lebih menyakitkan dibanding mereka yang sejak awal berada di bawah. Seorang miskin yang sudah terbiasa hidup sederhana mungkin tidak terlalu terguncang dengan kehilangan. Namun, seorang kaya raya yang tiba-tiba bangkrut akan merasakan dunia seakan runtuh di hadapannya. Inilah bukti bahwa dunia hanyalah titipan. Ia bisa diambil kapan saja oleh Allah tanpa peringatan terlebih dahulu. Kejatuhan sering membuat manusia merasa malu. Malu karena orang lain melihat kehinaannya. Malu karena orang yang dulu ia remehkan kini lebih mulia darinya. Tapi sesungguhnya, rasa malu ini hanya muncul karena hati masih berharap kepada manusia. Jika hati hanya berharap kepada Allah, maka jatuhnya dunia bukanlah sesuatu yang memalukan, melainkan kesempatan untuk kembali menundukkan kepala di hadapannya. Allah sering menjatuhkan kita dari ketinggian dunia, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyelamatkan. Bisa jadi, jika kita tetap berada di atas, hati ini semakin jauh dari Allah. Maka Allah turunkan kita agar kembali mendekat. Bukankah sering kita mendengar justru dalam kesempitan dan kegagalan manusia, lebih banyak menyebut nama Allah. Sementara ketika di puncak kejayaan, nama Allah sering kali dilupakan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa jika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan mengujinya. Kadang ujian itu berupa kehilangan, kadang berupa kehinaan di mata manusia. Tapi bagi Allah, itu adalah cara agar kita kembali bersandar padanya. Maka, janganlah kejatuhan dunia dianggap musibah semata. Bisa jadi itu adalah pintu rahmat yang disamarkan. Saat dunia menjatuhkan, banyak orang kehilangan arah. Mereka merasa hidupnya tidak lagi berarti. Mereka lupa bahwa nilai hidup tidak diukur dari tepuk tangan manusia. Nilai hidup diukur dari sejauh mana hati tetap bersujud kepada Allah. Maka, meski dunia menutup pintu, jangan biarkan hati kita berhenti mengetuk pintu Allah. Karena pintunya selalu terbuka untuk siapapun yang kembali. Kejatuhan juga mengajarkan kita tentang hakikat teman sejati. Saat kita berada di atas, banyak orang yang mendekat. Tapi saat jatuh, hanya segelintir yang benar-benar bertahan. Dari sini kita tahu siapa yang mencintai kita karena Allah dan siapa yang mencintai kita karena dunia. Allah membiarkan kita jatuh agar kita bisa membedakan cinta yang tulus dengan cinta yang palsu. Dunia tidak pernah menjanjikan keabadian. Semua yang ia beri pasti suatu saat diambil kembali. Maka jangan terlalu larut dalam kesedihan ketika dunia menjatuhkan kita. Tangisan itu wajar, tapi jangan berlarut. Bangkitlah dengan iman, karena setiap kehilangan dunia sejatinya adalah ruang kosong
yang Allah sediakan agar kita isi dengannya. Saat kita jatuh, seringkali muncul penyesalan. Mengapa aku dulu begitu sombong? Atau mengapa aku tidak mempersiapkan diri? Penyesalan ini adalah tanda Allah masih sayang. Ia masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Selama napas masih berhembus, kejatuhan bukanlah akhir melainkan awal dari perjalanan baru menuju Allah. Maka ketika dunia menjatuhkanmu, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Lihatlah dengan mata iman. Mungkin Allah sedang membersihkan hatimu dari kelekatan pada dunia. Mungkin Allah ingin kau belajar arti rendah hati. Dan mungkin dengan jatuhnya dirimu, Allah sedang menyiapkan derajat yang lebih tinggi di akhirat kelak. Ujian keimanan di balik kejatuhan. Kejatuhan bukan sekadar kehilangan harta, jabatan, atau kehormatan. Lebih dari itu, ia adalah ujian keimanan. Apakah kita tetap sabar, ataukah kita berputus asa? Apakah kita tetap berprasangka baik kepada Allah, ataukah kita mulai menyalahkan takdirnya? Inilah pertanyaan yang Allah hadirkan dalam setiap kejatuhan manusia. Orang yang beriman akan melihat ujian sebagai jalan penyucian diri. Mereka tidak menilai kejatuhan sebagai kehinaan, melainkan sebagai kesempatan untuk semakin dekat kepada Allah. Sebaliknya, orang yang lemah imannya melihat kejatuhan sebagai akhir segalanya. Mereka merasa hidup tidak lagi berarti tanpa dunia. Padahal, arti sejati hidup bukan terletak pada dunia, melainkan pada sejauh mana kita menuju Allah. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa manusia tidak dibiarkan begitu saja mengatakan, "Kami beriman," tanpa diuji. Ujian adalah bukti cinta Allah kepada hamba-Nya. Tanpa ujian, kita tidak akan tahu seberapa kuat iman yang kita miliki. Tanpa kejatuhan, kita tidak akan tahu sejauh mana hati kita bersandar pada Allah. Banyak orang yang imannya terlihat kokoh saat dunia mengangkat mereka, tapi mulai runtuh saat dunia menjatuhkan. Mereka lebih percaya pada pujian manusia daripada janji Allah. Padahal Allah tidak pernah mengkhianati janjinya. Barang siapa bersabar, baginya pahala tanpa batas. Barang siapa bertawakal, baginya jalan keluar yang tidak pernah disangka. Kejatuhan juga menguji ketulusan ibadah. Apakah kita tetap salat meski tidak lagi dipuji manusia? Apakah kita tetap bersedekah meski harta menipis? Apakah kita tetap bersyukur meski dunia tidak lagi ramah? Jika ibadah kita tetap teguh, itu tanda bahwa iman kita sejati. Tapi jika ibadah hanya ada ketika dunia tersenyum, berarti hati kita masih terikat pada dunia. Rasulullah SAW dan para sahabat juga pernah merasakan kejatuhan. Mereka pernah terusir dari Makkah, kehilangan harta, bahkan dihina oleh kaumnya. Namun, keimanan mereka tidak goyah. Mereka tetap yakin bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Dari sinilah kita belajar bahwa jatuhnya dunia bukan akhir, melainkan jalan untuk semakin dekat kepada Allah. Kejatuhan juga menguji rasa syukur. Banyak orang bisa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, tapi sedikit yang bisa bersyukur ketika kehilangan. Padahal, syukur sejati adalah ketika kita menerima semua ketentuan Allah dengan lapang dada, baik nikmat maupun ujian. Orang yang mampu bersyukur dalam kejatuhan akan melihat rahmat Allah yang tersembunyi di baliknya. Allah berfirman bahwa bisa jadi kita membenci sesuatu, padahal ia baik bagi kita. Dan bisa jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagi kita. Kejatuhan seringkali terasa pahit, tapi bisa jadi itulah jalan yang menyelamatkan kita dari kehancuran yang lebih besar. Kejatuhan bisa menjadi benteng agar kita tidak semakin sombong atau agar kita tidak semakin jauh dari Allah. Dalam ujian kejatuhan, doa menjadi senjata terkuat. Hati yang hancur justru lebih mudah mengetuk pintu langit. Tangisan dalam sujud sering lebih jujur dibanding doa yang diucapkan dalam kenyamanan. Allah Maha mendengar. Ia lebih dekat daripada urat leher kita. Maka jangan pernah lelah berdoa, karena doa adalah bukti bahwa kita masih percaya kepadanya. Maka pandanglah kejatuhan bukan dengan mata dunia, melainkan dengan mata iman.
Jadikan setiap luka sebagai jalan untuk kembali kepada Allah. Karena sejatinya, ujian kejatuhan hanyalah cara Allah mengangkat kita lebih tinggi di sisinya. Hikmah di balik kejatuhan. Setiap kejatuhan pasti menyimpan hikmah. Meski tidak langsung terlihat, hikmah itu bagaikan mutiara yang tertutup lumpur. Kita harus membersihkannya dengan kesabaran dan tawakal agar kilauannya tampak. Orang yang hanya melihat dari permukaan akan menganggap kejatuhan sebagai musibah. Tapi orang beriman melihatnya sebagai pelajaran berharga dari Allah. Hikmah pertama adalah mengenal kelemahan diri. Ketika berada di atas, kita sering merasa kuat, seakan tidak ada yang bisa menjatuhkan. Namun ketika jatuh, barulah kita sadar bahwa diri ini hanyalah makhluk lemah yang tidak bisa berdiri tanpa pertolongan Allah. Kejatuhan membuat kita kembali merendahkan hati, menyadari bahwa semua kekuatan sejati hanya milik Allah. Hikmah kedua adalah belajar arti kesabaran. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, melainkan menerima takdir dengan lapang dada sambil tetap berusaha memperbaiki keadaan. Kesabaran inilah yang menjadi kunci keberhasilan dalam ujian. Allah berjanji bahwa Dia bersama orang-orang yang sabar. Dan kebersamaan Allah jauh lebih berharga daripada semua yang hilang dari dunia. Hikmah ketiga adalah menyaring orang-orang di sekitar kita. Saat kita berada di atas, banyak orang yang mendekat karena kepentingan. Tapi ketika jatuh, kita tahu siapa yang benar-benar tulus. Mereka yang bertahan di sisi kita di masa sulit adalah harta berharga yang tidak bisa dibeli dengan dunia. Hikmah keempat adalah menguatkan hubungan dengan Allah. Kejatuhan seringkali membuat kita lebih rajin berdoa, lebih sering sujud, lebih banyak menangis di sepertiga malam. Semua itu adalah cara Allah mengembalikan hati kita kepadanya. Bukankah sebaik-baik keadaan adalah ketika hati ini hanya bergantung pada Allah, bukan pada dunia? Hikmah kelima adalah membentuk kerendahan hati. Kejatuhan mengingatkan kita bahwa semua yang ada hanyalah titipan. Tidak ada yang abadi. Harta, jabatan, kesehatan, semua bisa hilang sekejap. Kesadaran ini membuat hati lebih tawadu, tidak mudah sombong, dan lebih menghargai orang lain. Hikmah keenam adalah melatih keikhlasan. Ikhlas berarti menerima semua ketentuan Allah tanpa protes. Ikhlas adalah ketika kita tidak lagi bergantung pada pengakuan manusia, melainkan hanya mencari ridha Allah. Dengan kejatuhan, kita belajar bahwa sejatinya hidup bukan tentang apa kata manusia, tapi apa kata Allah. Hikmah ketujuh adalah memahami arti dunia. Kejatuhan membuka mata kita bahwa dunia hanyalah tempat singgah, bukan tempat tinggal. Kita tidak akan selamanya berada di sini. Dunia tidak layak dijadikan tujuan, ia hanya sarana menuju akhirat. Dengan kejatuhan, kita lebih sadar untuk mempersiapkan bekal pulang. Hikmah kedelapan adalah menumbuhkan empati. Orang yang pernah jatuh biasanya lebih lembut hatinya terhadap orang lain yang sedang diuji. Ia tahu rasanya kehilangan, maka ia lebih mudah menolong. Kejatuhan membuat hati lebih manusiawi, lebih peduli, lebih penuh kasih sayang. Maka, jangan lihat kejatuhan hanya sebagai luka. Lihatlah ia sebagai sekolah kehidupan yang Allah buka untukmu. Setiap hikmah yang lahir dari kejatuhan adalah cahaya yang menuntunmu semakin dekat kepada Allah. Bangkit dari kejatuhan. Jatuh bukan berarti akhir. Jatuh hanyalah jeda sebelum bangkit kembali. Orang beriman tidak selamanya terpuruk. Ia menangis, ia menyesal, tapi kemudian ia berdiri kembali dengan hati yang lebih kuat. Karena ia tahu, Allah tidak membebani hamba-Nya melebihi batas kemampuannya. Jika kita jatuh, berarti kita masih mampu bangkit dengan izin Allah. Bangkit dari kejatuhan dimulai dengan memperbaiki hati. Hati yang dulu terikat pada dunia harus dilepaskan. Hati yang dulu sombong harus dilembutkan. Bangkit bukan sekadar mengulang apa yang dulu, tapi membangun diri yang baru, lebih dekat kepada Allah, lebih tulus dalam ibadah, lebih sabar dalam menghadapi ujian. Setelah hati diperbaiki, langkah berikutnya adalah memperbaiki amal.
Salat jangan ditunda, doa jangan diabaikan, zikir jangan dilupakan. Amal saleh adalah bahan bakar untuk bangkit. Ia memberi kekuatan batin, menumbuhkan keyakinan bahwa Allah akan membuka jalan. Bangkit juga berarti belajar dari kesalahan. Jika dulu kejatuhan datang karena kesombongan, maka jangan ulangi lagi. Jika karena lalai, maka jadilah lebih waspada. Jika karena dosa, maka bertaubatlah dengan sungguh-sungguh. Jangan biarkan kejatuhan berlalu tanpa pelajaran, karena itu akan menjadikannya sia-sia. Dalam kebangkitan, sabar dan tawakal harus berjalan beriringan. Sabar dalam menerima proses, tawakal dalam menyerahkan hasil. Jangan terburu-buru ingin kembali seperti dulu. Kadang Allah menunda kebangkitan agar kita lebih matang. Kadang Allah memberi jalan baru yang lebih baik daripada sebelumnya. Kebangkitan sejati bukanlah ketika kita kembali mendapatkan dunia, melainkan ketika hati kita semakin dekat dengan Allah. Bisa jadi Allah tidak mengembalikan apa yang hilang, tapi Allah memberi ganti yang lebih berharga, ketenangan hati, kedekatan dengannya, dan janji pahala yang lebih besar di akhirat. Jangan takut memulai lagi meski dari nol. Ingatlah bahwa semua yang ada di dunia ini juga pernah dimulai dari nol. Nabi Muhammad SAW pun memulai dakwah dengan jumlah pengikut yang sangat sedikit, bahkan ditentang oleh banyak orang. Tapi dengan kesabaran, beliau bangkit dan membawa cahaya Islam ke seluruh dunia. Bangkit juga berarti berdamai dengan masa lalu. Jangan terlalu lama menatap luka, karena itu hanya membuat langkah terhenti. Maafkan diri sendiri, maafkan orang lain, dan terus melangkah. Jadikan masa lalu sebagai guru, bukan sebagai penjara. Orang yang bisa bangkit dari kejatuhan sejatinya lebih kuat daripada orang yang tidak pernah jatuh. Karena ia telah merasakan pahitnya ujian, lalu tetap memilih untuk kembali kepada Allah. Itulah kekuatan sejati seorang mukmin, bukan pada seberapa sering ia berada di atas, tapi seberapa sering ia kembali bangkit setelah jatuh. Maka jangan takut dengan kejatuhan. Dunia boleh menjatuhkanmu, tapi jangan biarkan imanmu ikut jatuh. Selama hati tetap bersandar pada Allah, selalu ada jalan untuk bangkit. Karena sesungguhnya, kebangkitan bukanlah tentang kembali ke puncak dunia, melainkan tentang semakin dekat kepada Allah. Merenungi hakikat dunia. Dunia ini bagaikan bayangan. Semakin kita mengejarnya, semakin ia menjauh. Namun ketika kita berpaling darinya dan berjalan menuju Allah, dunia justru mengikuti di belakang. Inilah rahasia yang sering dilupakan manusia. Dunia bukan untuk dikejar, melainkan akan datang dengan sendirinya ketika kita mengutamakan Allah. Rasulullah SAW bersabda bahwa dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Mengapa disebut penjara? Karena dunia mengekang keinginan kita, membatasi gerak kita, dan mengikat hati kita dengan hal-hal fana. Namun, bagi orang beriman, dunia ini hanyalah ruang singgah sebentar sebelum kebebasan sejati di akhirat. Dunia begitu singkat. 100 tahun lalu, banyak manusia yang pernah berada di puncak kejayaan. Mereka punya istana, harta, dan pengaruh. Kini, mereka hanya tinggal nama di batu nisan. Tidak ada yang abadi, semua berganti. Yang kaya hari ini bisa miskin besok. Yang berkuasa hari ini bisa terguling lusa. Allah menggambarkan dunia sebagai permainan dan senda gurau. Artinya, ia bukan sesuatu yang layak dijadikan tujuan hidup. Permainan menyenangkan, tapi tidak ada yang benar-benar serius dalam permainan. Demikianlah dunia, ia hanya hiburan sementara yang akan berakhir ketika kematian menjemput. Seringkali manusia mengira bahwa tujuan hidup adalah mengumpulkan harta, meraih jabatan, atau mendapatkan popularitas. Namun, ketika ajal datang, semua itu tidak lagi berarti. Tidak ada harta yang bisa dibawa ke kubur. Tidak ada jabatan yang bisa menolong di hadapan malaikat. Tidak ada popularitas yang bisa menunda hisab. Jika kita merenung, dunia ini sering mengangkat seseorang hanya untuk mengujinya.
Ia diangkat bukan karena kemuliaan sejati, melainkan karena Allah ingin melihat bagaimana ia bersikap. Apakah ia tetap rendah hati, ataukah ia terperangkap dalam kesombongan? Maka jangan iri pada orang yang tampak diangkat dunia. Bisa jadi ia sedang menghadapi ujian yang sangat berat. Kejatuhan dunia justru seringkali lebih aman, karena di dalam kejatuhan kita lebih mudah mengingat Allah. Tidak ada yang bisa diandalkan selainnya, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Dia. Maka, meskipun terasa pahit, seringkali jatuhnya kita adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin menyelamatkan kita dari tipu daya dunia. Dunia memang penuh tipu daya. Ia bisa membuat kita merasa hebat padahal lemah, merasa kaya padahal miskin di hadapan Allah, merasa hidup padahal sebenarnya hanya menunggu ajal. Betapa banyak orang yang baru sadar hakikat dunia ketika ajal sudah di depan mata, ketika penyesalan sudah terlambat. Oleh karena itu penting bagi kita untuk selalu merenungi hakikat dunia. Dunia bukan tempat tinggal, ia hanya tempat singgah. Ia bukan tujuan, ia hanya jalan. Jangan sampai kita menjadikan jalan sebagai tujuan. Karena yang sejati adalah kampung akhirat, bukan dunia yang fana. Maka ketika dunia mengangkatmu, jangan bangga. Ketika dunia menjatuhkanmu, jangan putus asa. Pandanglah dunia apa adanya, hanya fatam organa yang menipu. Peganglah erat akhirat, karena di sanalah kehidupan sejati dimulai. Jalan menuju Allah setelah terjatuh. Kejatuhan seharusnya menjadi jalan pulang, bukan jalan buntu. Ketika dunia menjatuhkan kita, itulah saat terbaik untuk kembali mendekat kepada Allah, karena hati yang hancur biasanya lebih mudah tersentuh. Ia lebih lembut, lebih jujur dalam doa, dan lebih ikhlas dalam bersujud. Jalan pertama menuju Allah setelah terjatuh adalah taubat. Taubat bukan hanya dari dosa besar, tapi juga dari kelalaian hati. Bisa jadi kita jatuh karena terlalu sibuk mengejar dunia. Maka Allah menegur dengan menjatuhkan agar kita kembali sadar. Taubat adalah pintu pertama yang selalu terbuka lebar, bahkan ketika semua pintu dunia tertutup. Jalan kedua adalah memperbanyak doa. Jangan remehkan doa dalam keadaan terpuruk. Justru dalam kondisi itulah doa lebih tulus, lebih kuat mengetuk pintu langit. Allah berjanji akan mengabulkan doa hambanya yang berdoa dengan hati yang hancur. Jalan ketiga adalah memperbanyak amal saleh. Jangan biarkan kejatuhan membuat kita berhenti beramal. Justru jadikan ia bahan bakar untuk berbuat lebih baik. Bersedekahlah meski sedikit, salatlah tepat waktu, bacalah Al-Quran setiap hari. Amal saleh adalah cara kita membuktikan bahwa kita tetap berpegang pada Allah meski dunia meninggalkan. Jalan keempat adalah bersabar. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi menerima takdir dengan ikhlas sambil terus berusaha memperbaiki diri. Sabar adalah tanda bahwa kita percaya pada janji Allah. Karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan, setiap luka pasti ada obatnya. Jalan kelima adalah bertawakal. Setelah berusaha, serahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Tawakal adalah kunci ketenangan hati. Dengan tawakal, kita tidak lagi cemas pada apa yang hilang, karena kita yakin Allah mengganti dengan yang lebih baik. Jalan keenam adalah memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Jangan biarkan kejatuhan menjadikan kita keras hati. Justru, belajarlah untuk lebih lembut, lebih memaafkan, dan lebih peduli. Hubungan yang baik dengan sesama adalah bagian dari jalan menuju Allah. Jalan ketujuh adalah istiqamah. Jangan hanya semangat beribadah ketika jatuh, lalu kembali lalai ketika bangkit. Jadikan kejatuhan sebagai titik balik permanen, bukan sekadar momen sesaat. Istiqamah adalah tanda bahwa kita benar-benar ingin mendekat kepada Allah, bukan hanya ketika butuh. Jalan kedelapan adalah menghidupkan hati dengan zikir. Zikir adalah makanan hati. Dengan zikir, hati menjadi tenang, luka menjadi sembuh, dan jiwa menjadi kuat. Zikir bukan sekadar ucapan, tapi kesadaran penuh bahwa Allah selalu bersama kita. Maka, jadikan kejatuhan sebagai jalan menuju Allah,
Jangan biarkan ia berlalu sia-sia, karena bisa jadi itulah cara Allah memanggil kita pulang sebelum terlambat. Bersyukur dalam suka dan duka. Syukur adalah kunci kebahagiaan sejati. Orang yang bersyukur tidak pernah kehilangan alasan untuk bahagia. Ketika dunia mengangkatnya, ia bersyukur karena Allah memberi nikmat. Ketika dunia menjatuhkannya, ia tetap bersyukur karena Allah masih memberinya kesempatan untuk hidup, bertaubat dan memperbaiki diri. Banyak orang salah paham dengan syukur. Mereka hanya bersyukur ketika mendapat nikmat yang menyenangkan. Padahal syukur juga berlaku ketika kita mendapat ujian. Karena ujian adalah tanda perhatian Allah. Allah tidak mungkin menguji hamba yang ia abaikan. Syukur bukan hanya ucapan Alhamdulillah, tapi juga sikap hati dan amal perbuatan. Bersyukur berarti menggunakan nikmat sesuai kehendak Allah. Bersyukur berarti tetap sabar ketika diuji. Bersyukur berarti tetap beribadah meski dalam kesempitan. Bersyukur dalam kejatuhan justru lebih mulia. Karena itu menunjukkan bahwa hati kita benar-benar ridha pada ketentuan Allah. Tidak semua orang bisa bersyukur dalam keadaan sulit. Hanya orang yang yakin kepada Allah yang mampu melakukannya. Rasulullah SAW adalah teladan syukur sejati. Beliau tetap bersyukur meski sering diuji dengan kesulitan. Beliau kehilangan orang-orang tercinta, beliau lapar berhari-hari, beliau dihina oleh kaumnya. Namun, lisannya tetap basah dengan syukur kepada Allah. Syukur dalam duka mengajarkan kita untuk melihat nikmat kecil yang sering kita abaikan. Meski jatuh, kita masih bisa bernapas, masih bisa salat, masih bisa berdoa, masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Itu semua adalah nikmat besar yang sering luput dari perhatian. Syukur juga membuat hati tenang. Orang yang bersyukur tidak lagi sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia tidak iri, tidak dengki, tidak gelisah. Ia tahu bahwa setiap takdir Allah adalah yang terbaik untuknya. Bersyukur dalam duka juga memperkuat iman. Karena hanya iman yang membuat kita bisa melihat sisi positif dari setiap ujian. Tanpa iman, kita hanya melihat luka. Dengan iman, kita melihat hikmah dan rahmat Allah. Syukur menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Allah berjanji bahwa barang siapa bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Dan janji Allah tidak pernah meleset. Mungkin bukan ditambah dengan harta atau jabatan, tapi dengan ketenangan hati, keberkahan hidup, dan kebahagiaan sejati. Maka jadilah hamba yang bersyukur dalam suka maupun duka, karena syukur adalah tanda cinta kita kepada Allah, dan Allah mencintai hamba yang pandai bersyukur. Kekuatan doa dan tawakal. Ketika dunia mengangkat kita, seringkali doa mulai jarang diucapkan. Tapi ketika dunia menjatuhkan, barulah doa menjadi jalan utama. Doa adalah senjata orang beriman, ia tidak pernah gagal selama diucapkan dengan hati yang ikhlas. Doa adalah bentuk pengakuan kelemahan. Dengan berdoa, kita mengakui bahwa kita tidak berdaya tanpa Allah. Kita butuh pertolongannya, kita butuh bimbingannya, kita butuh rahmatnya. Inilah yang membuat doa begitu berharga di sisi Allah. Doa orang yang hatinya hancur lebih cepat didengar oleh Allah. Karena ia berdoa bukan dengan formalitas, tapi dengan air mata. Ia tidak lagi berpura-pura kuat, ia benar-benar berserah diri. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengabulkan. Tawakal adalah buah dari doa. Setelah berdoa, kita harus menyerahkan semua hasilnya kepada Allah. Karena doa tanpa tawakal akan membuat hati gelisah. Kita berdoa meminta sesuatu, tapi hati tetap cemas jika tidak terkabul. Padahal, doa selalu terkabul, hanya saja bentuknya bisa berbeda dari yang kita minta. Doa adalah bentuk usaha batin, tawakal adalah bentuk keikhlasan hati. Dengan doa kita meminta yang terbaik, dengan tawakal kita menerima apapun yang Allah berikan. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berdoa dalam segala keadaan,
baik suka maupun duka. Beliau berdoa untuk hal besar maupun kecil. Bahkan ketika sandal beliau putus, beliau tetap berdoa. Ini menunjukkan bahwa doa bukan hanya untuk keadaan genting, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tawakal membuat hati tenang. Orang yang bertawakal tidak lagi khawatir pada masa depan. Ia yakin bahwa Allah yang mengatur segalanya. Ia tidak takut kehilangan, karena ia tahu Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Dengan doa dan tawakal, kejatuhan dunia tidak lagi terasa berat. Karena kita tahu ada Allah yang selalu bersama kita. Tidak ada yang perlu ditakuti selama kita masih bisa bersujud dan berdoa kepadanya. Doa juga membuat hati lebih dekat kepada Allah. Semakin sering kita berdoa, semakin kita sadar bahwa hanya Allah tempat kita kembali. Semakin sering kita bertawakal, semakin kita sadar bahwa dunia hanyalah perantara, bukan tujuan. Maka jangan pernah tinggalkan doa dan tawakal, karena keduanya adalah tiang yang menopang hati. Dengan doa dan tawakal, kita bisa bertahan meski dunia berkali-kali menjatuhkan kita. Kembali kepada Allah. Dunia akan selalu mengangkat dan menjatuhkan kita. Begitulah sifatnya. Ia bukan tempat untuk bersandar, ia bukan rumah abadi, ia hanyalah jalan singgah sebelum perjalanan panjang menuju akhirat. Kejatuhan dunia bukanlah akhir dari segalanya, justru disitulah awal dari kesadaran. Hati yang hancur bisa menjadi lebih kuat jika ia kembali kepada Allah. Luka bisa menjadi jalan cahaya jika kita melihatnya dengan iman. Jangan takut dengan kehilangan, karena sejatinya tidak ada yang benar-benar milik kita. Semua hanyalah titipan. Jika Allah mengambil, berarti Allah punya rencana yang lebih baik. Jika Allah menjatuhkan, berarti Allah ingin kita kembali kepadanya. Ingatlah, dunia tidak akan pernah setia. Hari ini ia menyanjung, besok ia melupakan. Hari ini ia memberi, besok ia mengambil. Maka, jangan gantungkan hati pada dunia. Gantungkan hanya pada Allah yang tidak pernah berubah. Kejatuhan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan sia-siakan. Bangkitlah dengan iman, dengan sabar, dengan doa, dengan tawakal. Karena hanya dengan itu, kita bisa selamat. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan, maka Allah cerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di hadapan matanya, dan dunia tidak mendatanginya kecuali apa yang telah ditetapkan, dan barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuan, maka Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina." Hadis ini mengingatkan kita bahwa dunia bukan tujuan, tapi sarana. Jangan sampai kita sibuk mengejar sarana dan melupakan tujuan. Tujuan sejati kita adalah Allah dan akhirat. Maka jadilah hamba yang bijak. Ambil dunia secukupnya, gunakan untuk jalan menuju Allah, dan jangan biarkan ia mengikat hatimu. Nikmatilah dunia seperlunya, tapi cintailah akhirat sepenuhnya. Jika dunia mengangkatmu, bersyukurlah tanpa sombong. Jika dunia menjatuhkanmu, bersabarlah tanpa berputus asa, karena yang menentukan kemuliaan sejati bukan dunia, melainkan Allah. Pada akhirnya hanya ada satu tempat pulang, Allah. Semua jalan, semua jatuh bangun, semua tangis tawa, semua luka dan bahagia, semuanya berakhir pada Allah. Maka kembalilah kepadanya dengan hati yang bersih, agar ketika dunia selesai menipu, kita tetap mendapatkan kemuliaan sejati di sisinya. Saudaraku, setelah panjang kita merenungi satu hal yang pasti, dunia adalah ujian. Ia bisa mengangkat kita, lalu menjatuhkan kita kapan saja. Apa yang tampak indah hari ini bisa menjadi sumber air mata besok. Apa yang tampak sebagai keberhasilan bisa berubah menjadi kehancuran jika hati tidak dijaga. Semua ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang benar-benar kokoh kecuali Allah, tidak ada yang benar-benar setia kecuali iman. Betapa banyak kisah dalam hidup manusia yang menunjukkan betapa cepatnya dunia berubah.
Orang yang dulu dihormati bisa menjadi bahan olokan. Orang yang dulu kaya bisa menjadi miskin. Orang yang dulu berkuasa bisa kehilangan segalanya dalam sekejap. Semua itu menunjukkan bahwa dunia bukanlah tanah yang stabil, melainkan pasir yang bisa runtuh kapan saja. Maka, siapapun yang menaruh harapan pada dunia pasti akan kecewa. Namun Allah tidak pernah menutup jalan bagi hambanya. Setiap kejatuhan dunia sebenarnya adalah panggilan untuk kembali kepadanya. Ketika dunia menjatuhkan kita, Allah sedang mengingatkan agar kita tidak terlalu bergantung padanya. Ketika manusia menghina kita, Allah sedang mengingatkan agar kita hanya bergantung padanya. Bahkan dalam keterpurukan, ada kasih sayang Allah yang terselip menunggu untuk ditemukan oleh hati yang sabar. Penutup ini ingin menegaskan bahwa kita tidak boleh membenci dunia, tapi juga tidak boleh mencintainya berlebihan. Dunia harus kita letakkan di tangan, bukan di hati. Dunia harus kita jadikan bekal, bukan tujuan. Dunia harus kita gunakan untuk mendekat kepada Allah, bukan untuk menjauh darinya. Inilah keseimbangan yang sering hilang dalam diri manusia. Ingatlah ketika dunia mengangkat kita, kita tidak benar-benar mulia. Ketika dunia menjatuhkan kita, kita tidak benar-benar hina. Kemuliaan dan kehinaan sejati hanya ada di sisi Allah. Jika Allah ridha, maka meski dunia mencaci, kita tetap mulia. Jika Allah murka, maka meski dunia memuji, kita tetap hina. Maka ukur diri kita bukan dengan standar dunia, melainkan dengan standar Allah. Setiap ujian yang datang, baik dalam bentuk nikmat maupun musibah, hanyalah sementara. Ia akan berlalu sebagaimana siang berganti malam. Yang perlu kita pastikan adalah bagaimana hati kita tetap teguh di jalan Allah. Apakah kita tetap bersyukur ketika ditinggikan? Apakah kita tetap bersabar ketika dijatuhkan? Inilah kunci selamat yang sebenarnya. Penutup ini juga mengingatkan, jangan pernah iri pada orang yang tampak diangkat dunia. Kita tidak tahu apakah itu nikmat atau istidraj. Jangan pula terlalu sedih ketika kita dijatuhkan dunia, karena bisa jadi itulah jalan menuju keselamatan akhirat. Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi hambanya, bahkan ketika hamba itu sendiri tidak mengerti. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan mengejar dunia yang fana. Kita harus mengarahkan hati pada tujuan abadi, ridha Allah dan surganya. Jika dunia mengangkat kita, gunakan untuk berbuat baik. Jika dunia menjatuhkan kita, gunakan untuk memperbaiki diri. Dengan begitu, baik naik maupun turun, kita tetap berjalan menuju Allah. Mari kita jadikan renungan ini sebagai bekal dalam hidup sehari-hari. Jangan biarkan dunia mengendalikan hati kita. Jadikan Allah sebagai tujuan utama dan dunia hanya sebagai sarana. Dengan begitu, kita tidak akan goyah meski dunia berbalik arah. Kita akan tetap berdiri tegak karena kita berpijak pada fondasi yang kokoh, iman. Maka wahai saudara seiman, marilah kita sama-sama memperbaiki hati. Mari kita letakkan dunia di tempat yang seharusnya, agar ketika ia mengangkat atau menjatuhkan kita, hati kita tetap tenang. Mari kita lebih banyak bersyukur, bersabar, dan kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Karena hanya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Jika renungan ini menyentuh hati Anda, mari kita jadikan ini sebagai pengingat bersama. Jangan biarkan dunia menipu kita, dan jangan lupa untuk terus mendekat kepada Allah. Dukung dakwah ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapat pengingat. Semoga Allah menjaga hati kita dalam setiap keadaan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.